Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sucipto, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Batuda Pantai. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan membagikan praktik baik yang sudah saya temukan di sekolah. Sebelumnya, Bapak Ibu, apakah pernah melihat aplikasi seperti ini? Atau aplikasi ini? Atau aplikasi yang ini? Benar Bapak Ibu, aplikasi media sosial ini sudah sangat akrab dengan kita, terutama kepada para peserta didik dan siswa-siswa kita. Dari kesempatan itu, saya mencoba mencari tahu tentang bagaimana media sosial ini bisa berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik, terutama peserta didik yang sudah tidak mampu ataupun tidak cakap memilih diksi dalam proses pembelajaran. Untuk itu, saya membuat praktik baik dengan judul Menguatkan Lidi Lopedi melalui strategi Padamala pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten dalam meningkatkan kecakapan memilih diksi. Kemampuan memilih diksi yang tepat merupakan salah satu keterampilan bahasa yang penting dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Pada kegiatan pembelajaran, pemilihan diksi sangat berpengaruh pada efektivitas komunikasi peserta didik dalam menyampaikan gagasan, memahami materi, dan berinteraksi dengan teman sebaya maupun teman pendidik. Kurangnya pemahaman peserta didik dalam memilih diksi yang sesuai juga berdampak pada perkembangan kemampuan berpikir kritis. Mereka akan kesulitan dalam menyusun argumen yang kuat. Pentingnya kecakapan memilih diksi pada kegiatan pembelajaran semakin relevan dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi konten. Pembelajaran berdiferensi memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mendapatkan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat mereka. Dalam praktik baik ini, saya menggunakan analisis STAR, di mana S di sini adalah tentang situasi. Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Batuda Pantai yang memiliki jumlah peserta didik 114 orang, keseluruhannya sudah mampu mengoperasionalkan handphone atau smartphone. Berdasarkan penelusuran penulis, melalui survei penggunaan media sosial, didapat data sebagai berikut. Data aplikasi media sosial peserta didik di SMP 1 Batuda Pantai menunjukkan grafik bahwa mereka semuanya memiliki aplikasi TikTok, yang pertama, dan yang kedua WhatsApp, dan yang ketiga adalah Facebook. Kemudian, grafik kalkulasi penggunaan media sosial sehari peserta didik di SMP Negeri 1 Batuda Pantai menunjukkan bahwa data kalkulasi waktu peserta didik bermedia sosial dalam sehari, grafik memperlihatkan bahwa peserta didik memiliki cukup banyak waktu untuk bermedia sosial. Hal ini dapat pula diperkirakan bahwa kegiatan bermedia sosial lebih banyak daripada dengan waktu belajar. Kemudian, pengamatan perasaan jika mereka tidak membuka media sosial dalam sehari. Data menunjukkan sebagian besar mereka terlihat sangat bosan. Hal ini akan membahayakan cara pandang dan sikap sebagai seorang pembelajar. Analisis STAR yang kedua adalah tantangan. Sebagai guru bahasa Indonesia, penulis melaksanakan implementasikan kurikulum merdeka, maka penulis harus memiliki formula yang tepat guna agar dalam proses belajar peserta didik dapat senang, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Belajar dengan diferensiasi konten adalah strategi pembelajaran yang menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat kemampuan siswa. Analisis yang ketiga adalah aksi. Untuk menjawab tantangan yang sudah ada, maka penulis membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi konten dengan memanfaatkan media sosial yang sangat mudah diaplikasikan. Penulis mendapat inspirasi dari sebuah lampu dari bahasa Gorontalo Padamala yang mengacu pada nilai-nilai spiritual dan nilai adat. Selain nilai estetis, lampu Padamala mengandung filosofi yang mendalam, yaitu sebagai penerang yang membimbing jalan kehidupan masyarakat Gorontalo untuk selalu berada dalam kebaikan dan menjauhi kegelapan atau hal-hal yang negatif.
Penulis mengambil makna bahwa pada mala ini akan membimbing peserta didik agar selalu dalam kebaikan, dalam belajar, dan terjauhi dari keburukan. Pada mala adalah strategi dari akronim pemanfaatan algoritma dalam aktivitas media sosial. Strategi pemanfaatan algoritma dalam aktivasi media sosial bertujuan mengatasi tantangan dengan mengajarkan peserta didik mempelajari konten-konten yang edukatif untuk meningkatkan kecakapan pemilihan diksi. Berikut tahapan strategi bagaimana pada mala ini bisa teraktualisasi dengan baik. Yang pertama adalah analisis dan identifikasi minat belajar peserta didik. Algoritma media sosial secara cerdas mampu melacak pola interaksi pengguna, seperti konten yang sering dicari, dibaca, dan dibagikan. Strategi ini dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk mengidentifikasi preferensi belajar peserta didik. Dengan data ini, penulis dapat menyusun konten pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan dengan minat dan gaya belajar siswa. Misalnya, sebagian besar peserta didik menyukai platform media sosial TikTok. Maka, peserta didik akan diarahkan dengan konten berbasis visual yang dapat diberikan materi diksi berbentuk infografis. Kedua, strategi ini menggunakan pemanfaatan rekomendasi konten. Algoritma media sosial memungkinkan personalisasi konten berdasarkan pola pencarian dan ketertarikan individu. Dengan menggunakan platform yang didukung algoritma, seperti TikTok atau Instagram atau Facebook, guru dapat memberikan tugas bagi siswa untuk mencari dan membandingkan berbagai pilihan diksi dari sumber yang direkomendasikan oleh algoritma. Langkah ketiga adalah meningkatkan interaksi dan diskusi di media sosial. Tahapan ini, penulis mendorong interaksi kolaboratif yang dapat meningkatkan kecakapan memilih diksi sekaligus memantau kegiatan bermedia sosial peserta didik. Dengan memanfaatkan fitur komentar pada setiap konten yang disukai, peserta didik dapat berbagi pilihan diksi yang mereka temukan, mendapatkan umpan balik dari teman dan guru. Terakhir adalah refleksi. Melalui upaya penguatan kecakapan memilih diksi pada peserta didik, terlihat bahwa tantangan dalam era digital saat ini tidak hanya terbatas pada akses informasi, tetapi juga pada kemampuan dalam mengolah dan menyaring informasi yang relevan dan bermanfaat. Pendekatan melalui strategi pada mala atau pemanfaatan algoritma dalam aktivitas media sosial yang terinspirasi dari simbol lampu pada mala dalam budaya Gorontalo memberikan sebuah inovasi menarik. Dalam strategi ini, yang dinilai adalah dua variabel. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman diksi atau pemilihan kata pada peserta didik. Dan yang kedua adalah berubahnya konten yang berada pada aplikasi platform media sosial yang mereka buka setiap saat. Mereka setelah sekolah hanya diasuh oleh media sosial di rumah. Dalam waktu yang sangat lama, tentu saja hal ini akan cenderung mengarah kepada hal yang negatif jika tidak diarahkan. Untuk itu, strategi ini sangat tepat untuk dilaksanakan agar mereka juga senang belajar melalui aplikasi yang mereka sering buka dan mereka senangi. Sekian praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini bisa diaplikasikan oleh seluruh guru di Indonesia. Terima kasih. Salam Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahyudin Halida, SAG MPD, Kepala SMP Negeri 1 Batu Dak Pantai, mendukung sepenuhnya kepada guru kami, Bapak Sucipto SPD, yang insya Allah akan mengikuti Jambore Nasional DPK Inovatif dengan menyebarkan praktik baik yang sudah dilakukan di lingkungan sekolah kami. Saya sebagai kepala sekolah yakin dan saya yakinnya bahwa Pak Sucipto adalah seorang guru yang memiliki kemampuan dan insya Allah akan membawa nama baik sekolah kami. Selamat berjuang dan sukses selalu.